Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om Bob di channel Atur Uang. Kali ini saya akan kembali melanjutkan ya pembahasan kita mengenai cara mudah membaca laporan keuangan. Nah, kali ini saya akan membahas atau sharing tentang bagaimana membaca laporan laba rugi atau equity income statement. Ya. Ini merupakan laporan kedua setelah neraca, kemudian laba rugi, dan kemudian arus kas. Nah, untuk laba rugi ya, seperti namanya, dia adalah mencatat segala bentuk penerimaan dan pengeluaran dari perusahaan sehingga tercipta laba atau rugi. Jadi kita bisa mengetahui apakah satu perusahaan itu bisa dalam keadaan untung atau dalam keadaan rugi. Nah, sebelum lebih jauh kita bahas itu kita yang pertama itu kita harus pahami dulu tentang bagaimana akuntansi mencatat laporan keuangan itu. Jadi ada dua metode yang dipakai di dalam akuntansi untuk mencatat laporan keuangan. Yang pertama adalah metode accrual basis dan metode cash basis. Nah, accrual basis itu adalah suatu metode akuntansi yang mencatat atau mengakui ada pengakuan itu di saat ada transaksi, terlepas apakah ada pembayaran cash atau tidak. Contoh misalkan hari ini perusahaan kita katakanlah menjual suatu barang atau jasa dengan pembayaran piutang. Hari ini terjadi di tahun 2023, tetapi dengan piutang yang akan dibayar tahun 2024 nanti. Nah, ini kalau pakai akrual ini akan dicatat sebagai pendapatan di tahun 2023. Meskipun tidak ada uang masuk yang ada gitu, itu accrual basis. Nah, kalau cash basis itu pengakuan itu terjadi di saat ada cash masuk. Jadi kalau misalkan yang tadi ya, kasus kayak tadi kita menjual barang tapi tidak dibayar cash ya, itu kalau dengan menggunakan cash basis itu tidak akan dihitung karena dianggap tidak ada uang yang masuk. Nah, itu yang paling itu kita pahami terlebih dahulu. Nah, untuk laba rugi ini ya untuk laba rugi ini itu menggunakan metode accrual basis. Kenapa? Karena accrual basis itu memudahkan untuk pencatatan. Ya, apalagi untuk suatu perusahaan yang sifatnya sangat kompleks seperti yang terbuka itu ya, Elsa, Telkom, itu kan melibatkan banyak transaksi yang sifatnya sangat kompleks. Ada yang piutang, jangka pendek, dan seterusnya dengan berbagai supply dan dengan distributor. Sehingga kalau kita menggunakan cash basis itu akan merepotkan bagi akuntan untuk menilai bagaimana kewajaran transaksinya gitu. Tapi kalau kita menggunakan cash basis itu akan lebih mudah menangkap apakah di tahun ini, di tahun buku ini, suatu perusahaan mencatatkan profit atau tidak, meskipun uangnya tidak ada gitu ya. Nah, itu sehingga nantinya hampir seluruh perusahaan yang kompleks operasionalnya itu pasti menggunakan accrual basis untuk mencatat transaksinya gitu. Oke, nah itu dulu. Nah, kemudian beberapa komponen di laporan laba rugi itu yang harus kita pahami. Ini saya menggunakan salah satu platform juga dari sekuritas ya. Nah, tapi ini semua sama sih semuanya gitu ya, tidak ada bedanya gitu. Cuma kita harus pahami dulu komponen-komponen dan bagaimana angka itu diperoleh gitu. Yang pertama adalah total sales. Ini adalah total penjualan yang dilakukan oleh perusahaan di tahun itu. Jadi kalau sampai ini kan 3 kuartal tahun 2003, berarti sampai tahun 2023 kuartal 3 itu berapa sales yang terjadi. Yang kedua ini adalah HPP ya, cost of goods sold, ini juga bisa dibilang atau HPP. Jadi adalah berapa HPP dari penjualan yang terjadi. Nah, dengan mengurangkan total sales dengan COGS-nya ini, itu akan diperoleh gross profit-nya. Gross profit itu adalah sekian gitu ya. Kemudian dari gross profit yang ada itu, kita akan menghitung yang kedua adalah tentang operating expenses, itu adalah tentang biaya atau beban operasional. Itu berapa di situ? Itu berapa? Ya, itu berapa di situ? Nah, kemudian gross profit dikurangi dengan beban operasional akan diperoleh earning before income and tax ya, laba
laba bersih sebelum laba sebelum income dan tax, pajak dan bunga gitu. Interest and tax, maaf. Earning before interest and tax ya. Jadi laba bersih sebelum potongan memperhitungkan bunga dan pajak gitu. Kemudian setelah itu ada other income atau expenses gitu. Ini adalah seluruh pendapatan ya di luar sales. Demikian pula seluruh beban di luar beban operasional. Contoh, penglipatan bunga, seandainya si perusahaan selain menjual juga dia ada katakanlah tabungan atau deposito jangka pendek di perbankan, ada bunga. Nah, itu juga disebut dengan pendapatan bunga. Atau juga beban bunga gitu ya. EFT ya, pendapatan bunga. Atau juga mungkin katakanlah perusahaan, katakanlah dia punya mitra dengan luar negeri untuk menjual ataupun mensuplai kebutuhan, itu juga dimungkinkan ada perubahan kurs. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah kurs yang disepakati sekian, kemudian tiba-tiba terjadi perubahan, itu akan mengakibatkan adanya income atau expenses akibat kurs yang terjadi. Nah, itu hal-hal yang begitu yang kemudian yang disebut dengan other income atau expenses. Atau mungkin kemudian juga perusahaan melepas aset, ya, itu akan diperhitungkan sebagai other income. Nah, itu, ya. Kemudian EBIT tadi itu kemudian ditambah atau dikurangi atau ditambahkan ya dengan other income ini, itu kemudian akan diperoleh earning before tax-nya. Ya, jadi laba sebelum pajaknya. Mengenai pajak, kemudian setelah ada pajak akan diperoleh net income after tax. Artinya laba bersih setelah ada pemotongan pajak nih. Kalau kita lihat di sini ya ada 16 miliar untuk net before tax-nya, kemudian menjadi net income after tax-nya itu berarti ada kurang lebih pajaknya kurang lebih 16 miliar ya. Itu. Kemudian komponen berikutnya adalah minority interest. Nah, ini adalah merupakan bagian dari perusahaan yang biasanya itu misalkan begini ya, misalkan Elsa memiliki perusahaan, anak perusahaan A gitu ya. Kemudian dari anak perusahaan itu kan ada beberapa perusahaan dimiliki oleh katakanlah oleh Elsa juga, dan kemudian oleh si B dan si C. Nah, si B-nya ini masih milik Elsa, tapi si C ini bukan milik Elsa. Nah, itu dianggap sebagai minority interest. Artinya kepentingan minoritasnya gitu. Nah, ini yang MI-nya gitu. Nah, kemudian di sini ada net income. Jadi setelah dikurangi ini, jadi kalau misalkan ini dikurangi ini akan diperoleh net income. Net income. Nah, itu struktur atau komposisi dari laporan laba rugi. Ya, kemudian hal-hal penting dari laporan laba rugi ini itu kita bisa mengambil beberapa rasio penting. Ya, seperti misalkan GPM-nya, adalah gross profit margin. Itu adalah perbandingan antara gross profit-nya dengan total penjualannya. Semakin tinggi berarti semakin bagus. Ya, semakin tinggi berarti semakin bagus perusahaan dalam memperoleh laba kotornya. Kemudian ada namanya NPM-nya, net profit margin. Ini net income dibagi dengan total sales-nya. Itu. Ya, kemudian juga kita akan bisa peroleh earning per share. Artinya net income yang ini tadi ini dibagi dengan total jumlah saham yang beredar. Kemudian juga kita bisa menghitung ini yang langsung dari sini ya, dari laba rugi. Kita juga bisa menghitung katakanlah tadi sudah ada GPM, NPM, OPM, operating profit margin. Kita bisa menghitung dari sini. Jadi operating profit ini juga bisa dianggap sebagai operating profit ya, yang ini sini ini. Ini kita bisa hitung berapa OPM-nya. Jadi ada GPM, OPM, NPM, dan earning per share-nya. Nah, itu adalah beberapa indikator yang bisa kita langsung ambil dari laba rugi. Kemudian kita juga bisa menghitung beberapa ukuran penting ya, yang nantinya perlu, artinya kita perlu informasi dari laporan keuangan lain seperti neraca yang kemarin kita bahas. Contohnya misalkan kayak ROA ya, return on asset. Itu adalah rasio antara
net income ini dengan total aset. Kemudian ada ROE-nya atau return on equity. Itu kita bisa melihat ada tentang bagaimana net income ini dibagi dengan total equity seperti yang kita bahas kemarin itu. Nah, itu adalah beberapa rasio penting ya yang kita bisa ambil dari laba rugi. Kemudian juga kita bisa membandingkan dari laba rugi ini, kita bisa membandingkan katakanlah antara dengan kondisi market ya. Nah, ini kita bisa peroleh katakanlah dengan PER. Kita bisa hitung PER itu dari kita dengan cara membandingkan antara nilai saham per lembar di market dengan nilai earning per share-nya. Jadi harga saham per lembar di pasar ya dibagi dengan total EPS-nya. Jadi katakanlah Elsa yang tadi ini last-nya adalah 418 itu kemudian dengan katakanlah dengan EPS-nya sebesar 55 ini ya di tahun 2023 kuartal 3 ini, makanya akan diperoleh nilai PER-nya itu adalah sebesar karena 418 bahagi 5,5 akan diperoleh PER-nya di angka katakanlah di angka berapa ya, saya coba kalkulasi di angka 518 bahagi 55 itu di angka 418 bahagi 55 di angka 7,6 ya. Nah, itu PER yang hari ini, PER update hari ini gitu. Nah, sedangkan kalau kita menghitung PER yang ini itu maksudnya adalah PER di saat hari terakhir di kuartal 3, berarti di bulan Desember, September. Itu dihitung berapa harga Elsa di saat 30 September itu, di saat penutupan pembukuan kuartal 3 dibagi dengan earning per share-nya. Nah, itu berikutnya 5,7. Sedangkan yang tadi kalau kita menghitung per hari ini itu sebesar tadi 7,6, yakni harga saham hari ini ya dibagi dengan total dengan harga EPS di kuartal 3 itu sebesar 55. Nah, itu adalah beberapa manfaat tentang laporan laba rugi. Jadi, sekali lagi ya, kita harus hati-hati ya bahwa dalam baca laba rugi itu dia sifatnya adalah akrual. Sifatnya adalah akrual dan jadi bisa saja dimungkinkan tinggi penjualan tetapi tidak ada cash yang tercipta. Nanti kita akan bahas ya di video berikutnya tentang cash flow. Karena itu penting. Karena kalau kita tidak paham seperti itu, kita bisa bingung. Kok bisa ya? Di sini katanya ada penjualan sekian, ada net income sekian miliar ini, ada net income sekian miliar, tapi kok cash-nya nggak ada. Itu hal yang perlu dibedakan agar kita tidak bingung. Itu ya, demikian share saya pada kali ini tentang laba rugi. Nanti berikutnya saya akan coba bahas tentang yang laporan arus kas. Terima kasih. Nah, seperti biasa, saya mohon jika emang konten-konten di channel ini bermanfaat, saya mohon dukungan berupa like and subscribe-nya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.